Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah kita ketemu lagi di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dan mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha di daerah tempat dengan teliti. Kerajaan Majapahit terlahir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Raden Wijaya bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jayanegara, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Mahapatihnya, yakni di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara, yaitu Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. Ini adalah Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, Prabu Jayanegara. Oleh karena kecakapannya, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai patih Kahuripan. 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryatada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sading. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sading. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucap Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya. Dari Kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Perjuangan Gajah Mada sampai saat ini tetap dikenang. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya nama Gajah Mada sebagai nama jalan utama sejumlah kota di Indonesia. Kebesaran nama dan kejayaan Majapahit pun dapat pula dilihat dari peninggalan berupa candi. Untuk mengetahui cerita tentang candi peninggalan kerajaan Majapahit, yuk kita simak selanjutnya. Kompleks Candi Panataran. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Panataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Candi Panataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti, dan beberapa candi. Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk.
Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk materi lengkapnya, kunjungi akusergapsinau.blogspot.com. Terima kasih sudah subscribe, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.